Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini saya sedang melakukan praktik kependidikan di SMA Agama Yogyakarta. Saya berkesempatan untuk belajar fisika kelas 11 IPA dengan materi vektor. Pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa supaya pembelajaran kita lancar. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Oke, pada pertemuan hari ini kita bakal belajar lagi soal vektor. Kayak kemarin, semisal kalau si Esa sama Sisi mendorong meja atau mendorong motor, kalau dari sisi yang sama gimana? Dia maju. Tidak bergerak. Kalau dari sisi yang sama, maju. Nah, kalau misalnya dari sisi yang berlawanan gimana? Tidak bergerak. Kenapa? Jadi kemarin kita sudah belajar konsep vektor, terus jenis-jenis vektor, sama pengaplikasian operasi vektor dengan metode apa? Grafik. Grafik itu gimana? Metodenya gimana? Pakai koordinasi, Kak. Ya, di gambar. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar lagi aplikasi operasi vektor. Tapi bedanya kalau kemarin kan kita dengan metode grafis atau di gambar. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar mengaplikasikan vektor dengan metode analisis. Tapi vektornya nggak cuma ini kan, kalau vektor F1 ini vektor F2. Nah, misal nanti di soal itu ada 3 atau ada 5 vektor. Nah, nanti kita pakai rumus yang ini. Jadi F(x) sama sigma Fx F1x ditambah F2x ditambah F3x terus dan seterusnya sampai 5. Nah, untuk resultan, cara mencari resultan vektor ada 2 cara, pakai rumus kosinus sama sinus. Kalau yang kosinus itu rumusnya ini, Fr sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 dikali cos alpha. Kalau Fn itu kan besar resultan 2 vektor ya. Terus F1 ini besarnya vektor pertama, F2 besar vektor kedua. Terus alpha itu sudut yang ini. Nah, jadi biar kita bisa mengaplikasikan vektor ini ke kehidupan sehari-hari, jadi kali ini kita mau ngelakuin praktikum vektor menggunakan neraca pedas. Apa itu, Kak? Nah, nanti kalian bagi 2 kelompok ya, catat ya. Oke. Di situ alatnya apa aja? Neraca pedas, karet gelang, dan mata paku. Yang keempat, kertas milimeter blok atau HPS. Yang kelima, penggaris dan tulis derajat. Yang keenam, alat tulis. Masing-masing dua. Nah, kalian bikin garis piring itu dibikin terserah kalian mau berapa derajat. Misal 30 derajat, nanti sini 30 derajat.
Ya sama 5,2. 5,3. Lepas tuh Oh jadi apa? kau mau bikin? Dia harus nambah storynya Kos dari Berbeda karena dipengaruhi oleh neraca pekerjaan yang berbeda. Neraca yang kami dapatkan memiliki bentuk yang sedikit bulat. Kemudian pertanyaan terakhir di sini adalah berikan kesimpulan apa yang kamu dapatkan dari percobaan ini. Menurut jawaban kami, kesimpulannya karena eksperimen ini jadi kita menjadi mengetahui bahwa hasil eksperimen mendekati hasil perhitungan teoris, menunjukkan bahwa konsep vektor dan resultan gaya yang dipelajari secara teoris sesuai dengan kenyataannya. Perbedaan resultan yang berbeda disebabkan oleh neraca tugas. Baik, sekian dari kelompok pertama. Kami Jangan bertanya, Pak. Kami kan tidak bertanya juga. Dan F2-nya 2,1. Dan setelah itu kalian menggunakan rumus ini ya. Ya, kami menggunakan situ. Terus Ya, berapa hasilnya, Ren? 10 dari 60, FR-nya 3,46. Dan curut 120, 14,67. F1-nya 3,3, F2-nya 4,2. Terima kasih. Oke, pembahasan dan kesimpulan. Pertama, apakah nilai resultan vektor F dan F2 sama dengan nilai resultan vektor F? Jika tidak, kira-kira kenapa? Nilai vektor F1 dan F2 tidak sama dengan nilai resultan vektor F. Karena resultan vektor F bergantung pada besar dan arah vektor F1 dan Resultan vektor. Nah, dari percobaan kalian tadi itu yang kalian ukur garis lurusnya sama yang mirip itu sama atau beda? Ada yang beda. Ada yang beda. Karena dipengaruhi oleh neracanya. Jadi kalau untuk perhitungan itu ada yang namanya ralat. Ralat itu adalah kemungkinan salah perhitungan. Bisa dari faktornya bisa karena human error ya, bisa dari kitanya yang hitungnya salah atau dari alatnya yang nggak akurat. Ya macam ini enggak macam ini error dia hitungnya tadi. Ya, jadi karena error tersebut jadi Salah. nilainya salah. Iya. Jadi tadi hitung salah. Oke, sebelumnya apresiasi dulu buat kalian. Oke, jadi ini bakal jadi pembelajaran yang terakhir di sini. Karena setelah ini nanti yang ngajar perkalian vektor itu Mas Mufti. Ya. Jadi kemarin kalian udah request sama Mas Mufti ya, nanti Mas Mufti yang ngajar kelas 11. Besok kalian belajar perkalian satu kali hari Senin, nanti Rabunya ulangan vektor. Terus baru Apa itu? ya, oke. Terus nanti baru minggu depannya kalian UAS. UAS ITS. Oke, jadi ayo kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di mana? Berdoa tidak dibatasi.